Menurut kamu apa yang dimaksud dengan agama? Serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, agama itu adalah sebuah konsep yang kompleks yang melibatkan kepercayaan, tradisi, moral, dan tata cara gimana kita beribadah kepada Tuhan. Agama itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai pedoman manusia untuk bertindak dalam segala sesuatu. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling utama kita harus memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari. Agama juga dapat dijadikan sebagai pedoman refleksi diri, pedoman gimana kita bertindak dengan sesama kita, dan pastinya gimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Menurut saya agama adalah simbol atau kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Nah, agama ini juga berfungsi sebagai pembentuk pengembang diri kita untuk kita bisa lebih baik lagi dan terbuka dengan Tuhan kita. Menurut saya, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk hidup. Nah, menurut agama Islam memiliki ajaran yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, terus berperilaku baik, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Menurut pribadiku, agama adalah fondasi sebuah kehidupan pribadi manusia yang mengalami kepercayaan. Masing-masing yang mempunyai peraturan yang bisa dan tidak dilakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Agama adalah keyakinan yang kita miliki. Cara kita menerapkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan cara berperilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang lain. Mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Kita memerlukan agama karena agama itu memberikan kita pedoman atau kerangka kerja yang membantu kita memahami dunia, membantu kita mengerti apa sih tujuan hidup kita di sini, dan juga membantu kita ketika kita merasa sedih atau menghadapi masalah. Contohnya ketika kita menghadapi ketidakpastian, biasanya kita akan berdoa. Kita juga membutuhkan agama untuk membangun spiritualitas kita. Mungkin salah satunya itu supaya manusia itu tidak salah dengan jalannya atau tidak melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Karena dapat mengatur kehidupan manusia, di mana menurut agama Islam hal ini dapat menjadi sumber kekuatan semangat, pegangan, dan pedoman hidup. Karena agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kita untuk lebih baik lagi. Karena manusia membutuhkan pedoman dalam hidup. Apa pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari? Yang saya ketahui, agama Buddha itu mengajarkan suatu pandangan yang realistis tentang dunia, yaitu penderitaan atau duka. Jadi hidup itu adalah penderitaan. Jadi ajaran ini juga mempengaruhi bagaimana cara umat Buddha itu bertindak menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Ajaran yang kedua itu ada meditasi dan mindfulness. Jadi umat Buddha itu diajarkan untuk bermeditasi, tujuannya itu untuk melatih kesadaran diri, untuk melatih pengembangan diri dan juga fokus kita. Yang ketiga itu ada Pancasila Buddhis dalam hal moralitas dan juga etika umat Buddha. Agama Buddha juga mengajarkan metta atau kasih sayang kepada semua makhluk. Hal ini juga termasuk pada binatang dan juga tumbuhan. Dan yang terakhir, ajaran Buddha mengajarkan tujuan hidup akhir manusia adalah pencerahan atau nirwana. Pengaruh agama Katolik dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu ibadah dan doa. Nah, biasanya kami ini menghadiri misa setiap minggu dan merayakan sakramen-sakramen lainnya. Lalu yang kedua, Katolik juga mengajarkan moral dan etika yang menjadi panduan hidup kita. Lalu yang ketiga, Katolik juga menekankan pentingnya keharmonisan keluarga. Dan masih banyak lagi. Pengaruh agama Islam dalam kehidupan sehari-hari ini dapat berperan sebagai pedoman hidup, motivasi, sumber nilai, keseimbangan jasmani dan rohani.
pengaruhnya kita bisa lebih mengenal bagaimana kehidupan mereka dan agama mereka, dan kita bisa menyimpulkan bagaimana cara kehidupan mereka dengan cara mereka beribadah, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka baik, dan kita sebagai agama yang lain bisa menghargai dan menerima sistem peragaman mereka. Pengaruhnya sangat besar sih. Kita bisa tahu bagaimana mereka ibadah, kita bisa tahu bagaimana mereka cara mengasihi sama manusia. Itu sih menurut saya berpengaruh. Menurut saya pengaruhnya adalah toleransi, seperti sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling terbuka dan menerima antara suatu agama dengan agama lain. Apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian-pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan, ataukah agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari? Jadi menurut saya ajaran agama Buddha itu, agama tidak merupakan sebuah serangkaian ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau cuma sebagai pelarian atas segala masalah yang kita hadapi, melainkan agama sebagai sebuah spirit kehidupan yang aktual dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pedoman individu dalam bertindak. Jadi agama ini mempengaruhi, membimbing bagaimana cara seseorang seharusnya bertindak. Ajaran-ajaran agama Buddha seperti ada sila, dhamma atau ajaran Buddha, ada meditasi, itu sebenarnya untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh integritas dan juga kesadaran. Agama Buddha juga mengajarkan adanya dukkha, yaitu penderitaan adalah bagian alami dari hidup. Jadi segala ajaran ini mendorong umat Buddha untuk melakukan cara-cara praktis mengurangi penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Menurut saya agama saya sudah seperti bagian dari kehidupan saya, di mana jika saya sedih maka saya akan datang kepada Tuhan saya, di mana saya senang saya juga akan datang kepada Tuhan saya, dan di mana saya butuh pertolongan, di situ juga saya akan membutuhkan agama saya, dan masih banyak lagi. Menurut agama Islam, agama tidak diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan. Sebaliknya, agama Islam dipandang sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari. Menurut saya, agama adalah sebagai spirit kehidupan yang aktual dalam sehari-hari. Di dalam agama saya, kita diajarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, seperti berdoa sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Menurut agamamu, apakah cara beragama mereka sampai akar paling dasar, sampai pada ruh agama, atau sekadar identitas untuk meneguhkan rasa percaya diri bahwa mereka telah beragama? Lalu berakhir dengan kebanggaan beragama DG cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Menurut agama Buddha, cara beragama bukan hanya sekedar identitas atau rasa percaya diri sebagai sebuah agama, tetapi harus mencapai sesuatu yang paling akar dasar, yakni transformasi batin dan pemahaman mendalam mengenai ajaran agama Buddha. Tujuan akhir dari ajaran agama Buddha ini adalah mencapai pencerahan atau nirwana yang dilakukan melalui pemahaman yang mendalam dari Dhamma dan juga pengembangan diri dan batin ke arah yang positif. Agama Buddha juga mengajarkan untuk tidak sombong, mengajarkan kita kasih sayang atau metta kepada semua makhluk. Jadi agama Buddha jelas tidak membenarkan suatu sikap untuk menyalahkan orang lain yang cara beragamanya beda dengan kita. Ajaran agama Buddha itu mengajarkan ehipassiko, datang, lihat, rasakan, dan buktikan sendiri. Bagi saya, agama saya hanya sampai meneguhkan kepercayaan diri saya dan berakhir bahwa saya bangga dengan agama saya tersebut tanpa menyalahkan agama-agama orang lain. Karena dengan menyalahkan agama lain hanyalah akan
membuat sebuah masalah yang akan menjadi besar, terlebih jika itu berhubungan dengan agama. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis, serta mengikuti contoh Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini termasuk ke dalam aspek kehidupan sehari-hari seperti ibadah, etika, dan moral, dan sebagainya. Menurut saya itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menerapkan kehidupan beragama kita di sekitar masyarakat. Mau dibilang sekedar identitas atau lain sebagainya, dan semua orang berhak mengambil kesimpulan perihal tentang cara beragama masing-masing. Itu semua tergantung kita sendiri, dan kita sebagai orang yang beragama, kita harus saling menghormati dan saling menghargai bagaimana cara mereka melakukan beragama mereka di sekitar kita. Menurut saya, setiap agama pasti memiliki akar yang menjadi dasar dari agama tersebut. Beberapa orang mungkin menjalani agama mereka sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri mereka. Tapi ada juga beberapa yang benar-benar menjalani dan menerapkan agama mereka sampai kepada dasar-dasarnya, sampai kepada akar-akar dari agama mereka tersebut. Tergantung dari bagaimana individu tersebut mendeskripsikan agama mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.